Selamat pagi. Mohon izin pada dosen pengajar, Ibu Direstu Amalia, untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari tugas Word saya yang baru saja saya kumpulkan tadi pagi. Saya di sini hanya ingin merangkum ulang serta menjelaskan apa yang saya kerjakan tentang teknologi informasi. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Bayu Saputra. Saya dari D4 TRBU Bravo. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi berupa bagian satu, yaitu tentang mengapa ilmu komputer mungkin bidang yang tepat untuk saya, lalu alasan jurusan, lalu tentang apa saja ilmu komputer, dan apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam komputer. Oke, jadi yang pertama saya akan mulai dari kenapa teknologi informasi, khususnya ilmu komputer, itu penting, apalagi untuk saya yang notabene-nya adalah seorang taruna jurusan D4 RBU yang dituntut harus selalu modern, mengikuti zaman, serta harus dapat menguasai teknologi-teknologi, apalagi teknologi informasi di bidang teknologi dan di bidang teknologi digital. Seperti yang kita ketahui, mungkin teknologi digital yang saya maksud di sini adalah seperti yang kita dapat temui sehari-hari, yaitu handphone, laptop, komputer, serta smartwatch atau jam tangan pintar, dan masih banyak lagi. Lalu, kenapa kenapa ilmu komputer itu, apalagi teknologi informatika itu penting bagi saya? Karena di saat kita kerja nanti kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena jika kita tidak mengikuti zaman, kita akan kalah saing untuk kedepannya nanti. Karena yang pasti makin kesini zaman akan semakin canggih, teknologi apapun itu akan segera canggih, dan mungkin teknologi yang lama-lama ini akan ditinggalkan. Karena kenapa diprioritaskan untuk teknologi canggih? Karena teknologi canggih dapat meringankan suatu pekerjaan atau memudahkan suatu pekerjaan yang dilakukan manusia sehari-hari. Lalu tentang ilmu-ilmu komputer yang saya ketahui dan saya rangkum, yaitu adalah yang pertama, yang pasti ilmu komputer tentang merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak yang berguna, lalu menemukan cara baru untuk menggunakan komputer, mengembangkan cara efektif, dan memecahkan masalah komputasi. Lalu yang kedua, teknik komputer. Lalu yang ketiga, sistem informasi. Keempat, teknologi informasi. Lalu rekayasa perangkat lunak, dan jurusan disiplin campuran.
Lalu tentang komputer dan pemrograman. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian ini yang saya ketahui. Komputer elektronik dulu dan sekarang. Menurut saya, komputer apa elektronik dulu dan sekarang itu sangat beda jauh dari segi ekonomis, dari segi fungsi, dari segi praktisan, dan yang pasti segi kecanggihan. Menurut saya, anggapannya jika komputer dulu itu sangat tebal dan berat, kalau sekarang komputer itu sangat tipis dan jauh lebih ringan, bahkan jauh lebih canggih dan lebih simpel dari komputer dulu. Lalu untuk bagian-bagian komputer yang saya ketahui, yang pertama itu ada yang namanya casing CPU, lalu motherboard, lalu prosesor, kipas prosesor, RAM, hard disk atau HDD, lalu CD atau DVD-ROM, lalu ada VGA card atau video graphic adapter, lalu ada sound card, dan power supply. Yang saya sebutkan tadi adalah bagian-bagian dari komputer, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Fungsi-fungsinya akan saya sebutkan. Yang pertama, CPU. CPU berfungsi untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk melindungi dari debu, panas, atau hal-hal yang dikhawatirkan untuk mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Lalu yang kedua, motherboard. Motherboard berfungsi sebagai media penghubung untuk komponen agar dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga adalah prosesor. Prosesor salah satu komponen yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab itu, jika tidak ada komputer, jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Lalu yang keempat adalah kipas prosesor yang berfungsi sebagai pendingin. Lalu yang kelima adalah RAM atau random access memory yang berfungsi untuk menampung data sementara. Lalu yang kelima adalah hard disk atau HDD, berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi. Lalu yang ketujuh adalah CD. CD atau CD DVD-ROM digunakan untuk menulis atau membaca basket atau kepingan DVD lain. Ada VGA, video graphic adapter, adalah yang berfungsi sebagai pengolah data grafis. Yang kesembilan adalah sound card. Sound card berfungsi sebagai prosesor audio. Lalu yang ketujuh, yang selanjutnya power supply yang berfungsi sebagai merubah tegangan DC menjadi AC. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.